Kita lanjut di bagian berikut. Jadi di video sebelumnya kita sudah melihat kosakata yang berkaitan dengan unit 1, be yourself. Dan di sini terakhir kita sudah melihat kata-kata dan definisinya ya yang ada di sebelah kanan ini. Kita lanjut bagian berikut, listen to a story in audio 5.2. Have you heard of makeup? I threw her a glance. She came to me in the morning, waiting for the class to begin. You'd look prettier with makeup on. She looked at me intently. Her eyes were scanning every inch of my face. Every dent, every scratch, every line, every flaw. Suddenly, all the words I had made friends with throughout my life vanished. I didn't say anything to her for a solid minute. I didn't know what to say. Yeah, I know, I finally managed. She turned away to do her work, humming a song that was overplayed by the radio. Apparently not aware of how much her words had hurt me. Dear girl, who I sat next to for one music class. Maybe someday I'll carefully conceal my dents, my scratches, my lines. Maybe someday I'll prettify my face. Maybe someday, but for now, I'll learn how to embrace every imperfection, flaw, and part of me that needs to be painted away. Maybe someday. Oke, jadi inti dari cerita ini adalah di mana seorang gadis ya, dia diberi komentari oleh seseorang yang juga seorang anak perempuan gitu ya, bahwa intinya dia tuh tidak makeup dan dia semacam dikritisi gitu. Apa kamu tahu makeup enggak gitu? Karena dilihat dia nggak makeupan, intinya kayak gitu. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Answer these questions, you may use Indonesian. Bisa juga pakai bahasa Indonesia. How many people were there in the story? Were they friends? Ada berapa karakter di cerita tersebut? Dan mereka itu teman atau enggak? Ya, two people in the story, ya. And they were mentioned as friends. Tidak ada informasi yang menyebut kalau mereka itu teman. Jadi ceritanya mereka itu bisa dari kelas yang berbeda, terus dipertemukan di satu kelas musik, kayak gitu. Yang kedua, where did the story take place? Apa ya jawabannya ya? Ya, the story took place in a classroom. Can you guess the gender and age of I character in the story? Coba tebak di sini gendernya, jenis kelamin dari karakter I dan usianya itu kira-kira berapa? Okay, it could be a teenage girl ya, jadi seorang gadis remaja. And then she could be 13 or 14 years old. Bisa 13 atau 14 tahun usianya. Next, who asked the question? Have you heard of makeup in the story? Siapa yang nanya? Apa kamu pernah dengar kata makeup? Kayak gitu. Itu siapa yang ngomong? Ya, the girl who approached the I character. Dia nggak ada namanya ya. Dia ya disebut the girl aja. Dan yang berikut, why did she say that you'd look prettier with makeup on? Kenapa dia bilang kalau kamu akan lebih cantik menggunakan makeup? Ini harus kamu simpulkan. Contoh, because she thought the I character would look prettier with makeup on. Atau mungkin dia bisa melihat ada apa istilahnya kayak kosakata sebelumnya ya, kayak scratch, dent gitu di wajah gadis tersebut sehingga disuruh menggunakan makeup. Yang keenam, why did I not say anything to her? Kenapa karakter I ini dia tidak mengatakan apa-apa? Ya, because she didn't know how to respond to the comment. Contohnya kayak gitu.
What does the word intently in she looked at me intently mean? Artinya intently dalam kalimat she looked at me intently ini apa? Ya, it means she looked at I with great focus or concentration. Jadi dia melihat dengan ya sengaja gitu ya melihat kita. Kalau orang lihat kita lama itu kan kita nyadar ya mereka sedang menatap kita. Entah apa yang diperhatikan kayak gitu. So, seperti itu. Yang kedelapan, have you experienced looking at something intently? Ini silahkan dijawab sendiri ya. Pernah nggak melihat sesuatu dengan ya sengaja gitu ya? Oke, seperti itu. Nah, ini ilustrasi dari cerita tersebut ya. Ini gadis yang tadi memberi komentar dan ini karakter I. Maksudnya di sini dia dikasih ilustrasi seperti ini ya. Emang dia berada di posisi yang entah bagaimana mau merespon kayak gitu ya. Bagian berikut, learning to express opinions. Expressing opinions is important in a discussion. Jadi, mengemukakan ide itu sangat penting dalam berdiskusi. It is a skill that we can use to argue our position on issues such as whether or not to wear makeup, or just to express simple likes and dislikes about ideas such as hobbies, favorite food, and games. Jadi memberikan opini itu maksudnya di sini adalah kita bisa berargumen ya, berargumentasi tentang posisi kita dalam melihat suatu fenomena atau isu gitu. Misalnya tentang perlu tidak seorang remaja menggunakan makeup. Nah, mungkin ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, kalau setuju, apa pendapatmu? Kalau tidak setuju, apa pendapatmu? Nah, so there are many useful phrases to express opinions. Some of the most common expressions are. Jadi ada banyak ungkapan ya yang digunakan untuk mengatakan pendapat. Nih contohnya, expressing opinions with I. I think that, ini menurut saya. Personally, I think that. I believe that. I am sure that. Kemudian other expressions, variasi ungkapan yang lainnya. In my view. In my opinion, according to me, kemudian from my point of view. Nah, sekarang coba lihat contoh yang ada di tabel ini, examples of expressing opinions. Yang biru-biru ini adalah ekspresi mengungkapkan opini ya. I think swimming helps you to stay healthy. Menurut saya, berenang itu membantumu tetap sehat, bugar gitu. I believe English is easy to learn. Menurut saya atau saya yakin bahasa Inggris itu mudah untuk dipelajari. I'm sure that Galang will win the game. In my opinion, swimming helps you to stay healthy. In my opinion, English is easy to learn. From my point of view, Galang will win the game. Oke, seperti itu. Nah, now try to do the following practice exercise about giving opinions with the situations given. Ada situasi di sebelah kiri ya, situations nomor 1 sampai 5. Lalu kamu diminta untuk coba berikan opinimu tentang situasi-situasi ini. So, jadi ini bisa berbeda ya, bisa berbeda. Kamu bisa setuju, tidak setuju, suka atau tidak suka gitu. Jadi ini nggak ada jawaban yang baku gitu. Oke, tidak ada kunci jawaban yang baku gitu. So, ini menurut pendapat kakak ya yang kakak tulis di sini. Pendapatmu bisa berbeda sehingga tidak harus mengikuti pendapat kakak. Oke. Contoh yang pertama. Watching Korean drama. Oke, watching Korean drama. Apa pendapatmu? Misalnya di sini pendapat kakak. Personally, I think secara personal, secara pribadi, menurut saya, gitu ya. Personally, I think watching Korean drama is entertaining. Kebetulan kakak suka nonton drama Korea, jadi menurut kakak menonton drama Korea itu sangat menghibur, gitu. Mungkin ada yang nggak suka ya, berarti dia punya pendapat yang berbeda. Misal, I think watching Korean drama is apa misalnya? It's not entertaining, ya.
is boring. Tergantung. Lalu yang kedua, using social media, in my opinion, pendapat saya, in my opinion, we need to be wise in using social media. Kita harus bijak menggunakan sosial media. Yang ketiga, wearing whitening beauty products. Wearing whitening beauty products artinya menggunakan produk-produk kecantikan yang kecantikan yang pemutih gitu ya. I believe that we don't need to wear whitening products as long as our skin is healthy. Ini menurut kakak ya, kita tidak perlu menggunakan produk-produk pemutih ya selama kulit kita itu sehat gitu. Dan yang keempat, playing online games. From my point of view, menurut pandangan saya, playing online games can be fun for kids. Dan yang berikut, having acne breakouts. I am sure having acne breakouts can be frustrating, but there are ways to manage and treat it. Punya jerawat gitu ya atau beruntusan, itu memang bikin frustasi ya, bikin nggak pede gitu, tapi pasti ada cara untuk mengatasinya. Oke, seperti itu ya. Yang berikut di sini ada latihan untuk bersama teman. Di sini divide the class into 2 teams. Choose a student from one team to come to the front of the class and to mime an action shown on a card. Jadi ada kartu yang berisi suatu setiap kartu itu berisi aktivitas gitu ya. Terus nanti dia akan miming. Nah, miming itu memberikan mimik ya, memberikan kayak gerakan-gerakan terus kamu menebak dia lagi ngapain. Nah, di sini contoh ya, ada kartu-kartu yang berisi gambar seperti ini, miming cards, cutting fingernails, washing your face, applying body lotion. Nanti ada yang praktek seperti menggunakan hand body gitu ya. Berarti kita bilang applying body lotion, applying pomade or hair oil, brushing teeth, and then wearing perfume, taking a shower, using deodorant. Lanjut, putting makeup on, combing hair. Untuk yang berikut ini kalian akan latihan untuk membaca skrip cerita yang tadi tentang The Girl and I character. Ini silakan dilatih sendiri. Nah, yang berikut di sini ada latihan juga, pembelajaran. Think of the action and feeling of each character while retelling the story. Discuss with your groups how to project the feelings while retelling. Jadi dengan grup ya, coba diskusikan kira-kira perasaan, intonasi ya yang diucapkan oleh kedua karakter itu seperti apa. Misalnya yang pertama di sini, have you heard of makeup? Nah, ini kan kayak, kamu pernah dengar makeup nggak? Nah, ini kan sedikit menjengkelkan ya. Jadi ini contohnya, example, feelingnya, intonasinya di sini, annoyed rising tone. Annoyed rising tone, jadi nadanya dinaikkan dengan gaya menjengkelkan, misalnya. Lalu yang kedua, I threw her a glance. She came to me in the morning, waiting for the class to begin. Nah, ini kira-kira kalau kita kaget gitu ya, kaget lihat sekejap, seperti apa biasa perasaannya dan intonasinya. Misalnya, curiosity, kemudian neutral tone. Penasaran, terus juga ya nadanya datar ya, masih biasa. Yang berikut, you'd look prettier with makeup on. Kamu akan nampak lebih cantik kalau pakai makeup. Ada yang ngomong gitu ke kamu misalnya. Nah, ini feelings or intonation-nya ini bisa judgmental gitu ya, and critical tone, mengkritik dan juga menjudge gitu. Yang berikut, she looked at me intently.
Her eyes were scanning every inch of my face. Dia melihatku ya dengan tatapan yang memang sengaja gitu ya. Terus matanya itu scanning every inch of my face. Ini maksudnya ya kayak ngelihat misal dari ujung rambut sampai ujung kaki kayak gitu. Tapi ini dia hanya ngelihat wajahnya gitu. Invasive, curious tone. Ini maksudnya dia lebih bersifat menyerang gitu ya tentang pribadi kita gitu. Dan juga nadanya curious. Lalu yang berikut every dent, every scratch, every line, every flaw. Kamu bilang misalnya sad gitu ya, atau untuk tone-nya, nadanya itu ya masih neutral gitu ya, neutral tone. Sama kayak yang ini. Terus yang berikut. Suddenly, all the words I had made friends dan seterusnya. I didn't say anything to her for a solid minute. Dia langsung diem ya, langsung dia ngomong kayak gitu, dia mungkin langsung down. Nah, ini apa kira-kira? Pastinya dia merasa confused ya. Dia bingung gimana cara merespon misalnya. Atau sad, bisa juga tambahin sad. Tone-nya apa kalau kayak gini? Ya, neutral gitu ya. Kemudian yang berikut, yeah I know. Calm, casual intonation. Ya saya tahu. Saya tahu dia menyadari gitu. So, seperti itu. Ini masih ada beberapa, silakan adik-adik diskusikan dengan teman-temannya ya. Nah, intinya kalian coba menjiwai kalimat-kalimat ini. Kalau ada di posisi seperti ini, biasanya perasaan apa yang muncul, nada apa yang muncul. Oke?